Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zikri dengan nomor induk mahasiswa 20016008. Pada perkuliahan retorika kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang materi gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini bisa terjadi saat gangguan berbicara dan juga dapat berupa gangguan dalam artikulasi. Hal ini disebut dengan gangguan fonologi. Gangguan artikulasi adalah pergantian suatu suara dengan suara lain atau penghilangan suatu suara dengan menjadi berubah. Contohnya, gangguan artikulasi kata mobil menjadi obin, mobi, atau obil. Gangguan berbicara dapat mempengaruhi anak dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dalam proses memahami atau menganalisa informasi, keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting yang dibutuhkan dalam perkembangan anak, khususnya memperingati perkembangan dan jenis-jenis dan penyebabnya. Secara medis, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama, golongan berbicara. Yang kedua, golongan berbahasa. Yang ketiga, golongan gangguan berpikir. Gangguan berbicara merupakan aktivitas pokok yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara dapat dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme. Berbicara berimplikasi pada gangguan organik. Mekanisme berbicara adalah suatu proses ucapan perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara atau lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Gangguan berbicara ini dapat dirinci lagi menjadi 2. Gangguan akibat faktor kelainan paru-paru atau pulmonal. Gangguan berbicara yang dialami oleh para penderita paru-paru. Gangguan akibat faktor laringal, gangguan pada pita suara kita menjadi serak atau hilang dan tidak keluar. Kedua gangguan multifaktorial, akibat multifaktorial ini bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbahasa. Berbicara serampangan adalah berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah lagi dengan menelan sejumlah suku kata, sehingga apa yang diucapkan sukar untuk dipahami. Berbicara propulsivme, terdapat penderita penyakit Parkinson, yaitu kerusakan otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku dan lemah. Penyakit ini biasanya bermasalah untuk melakukan gerakan-gerakan berbicara. Selanjutnya, berbicara mutisme, tidak berbicara sama sekali. Penyebab gangguan berbicara ialah sebagai berikut. Hambatan pendengaran. Pada beberapa kasus, hambatan pada pendengaran berkaitan dengan keterlambatan berbicara. Jika si anak mengalami kesulitan pendengarannya, maka ia akan mengalami hambatan pula dalam mengalami dan menirukan serta menggunakan bahasa. Hambatan pada perkembangan otak, menguasai kemampuan oral motor pada kasus keterlambatan berbicara yang disebabkan adanya masalah pada area oral motor di otak, sehingga kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakfasihan hubungan di daerah otak yang bertanggung jawab menghasilkan bicara. Selanjutnya, interaksi dengan orang tua tanpa disadari memiliki peranan yang penting dalam membuat anak mempunyai kemampuan dalam berbicara yang berbahasa tinggi. Gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa bisa juga berpikir dalam sosiolinguistik, yang dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang disukainya, sehingga corak bahasanya adalah khas bagi dirinya. Hal ini
dalam sosiolinguistik disebut dengan idioleg atau ragam bahasa perseorangan setiap orang yang memproyeksikan kepribadian pada gaya bahasanya. Orang yang pikun, orang yang gangguan di lingkungan sosialnya. Maksud dari akibat faktor lingkungan adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingan bisa disebabkan karena perlakuan sengaja atau eksperimen. Bisa juga karena bukan dari alam, melainkan dipelihara oleh binatang. Gangguan berbahasa. Seandainya orang tua mencurigai anaknya mengalami hambatan dalam berbicara, haruslah diteliti dan diperiksa oleh ahli yang berkompeten dalam bidangnya untuk menghindari terjadinya salah diagnosa dan penanganan. Untuk itu diperlukan pemeriksaan yang lengkap aspek-aspek berikut, yaitu aspek fisiologis dan neurologis, dan kedua, aspek psikologis. Orang tua dapat melakukan hal tersebut jika terjadi kesalahan dalam berbahasa anak. Caranya, ketika hal itu terjadi, orang tua melakukan percakapan, berbicara ke anaknya yang lebih baik dari yang biasanya. Orang tua harus menjalin komunikasi dengan dihiasi senyuman, pelukan, dan perhatian. Demikian sang anak termotivasi untuk berusaha memberikan responnya. Orang tua selalu menunjukkan kasih sayang melalui peluk cium, kehangatan yang dirasakan melalui intonasi suaranya kepada seorang anak. Dengan demikian, orang tua menstimulasi terjalinnya ikatan erat dengan anaknya, sekaligus membesarkan hati anaknya. Selama menjalin komunikasi dengan anak, jangan lupa kita sebagai orang tua untuk melakukan kontak mata secara intensif, karena dari pandangan mata tersebutlah anak bisa merasakan perhatian dan kasih sayang, cinta dan pengertian. Jika anak menangis, orang tua tidak boleh membiarkan saja. Selama ini banyak beredar pemikiran yang keliru bahwa jika bayi menangis sebaiknya didiamkan saja supaya nantinya tidak manja. Seharusnya kita memberikan perhatian dan mulai mengetahui bahasa isyarat dari anak kita. Itulah gangguan berbahasa pada anak dan cara penanganan apabila anak kita mengalami gangguan berbahasa. Sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.